Tuhan mau pakai untuk sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan itu nggak bisa karbitan, nggak boleh, dan pasti akan diterkam iblis kalau hamba Tuhan karbitan itu. Ujung-ujungnya dia akan mempermalukan nama Tuhan. Prosesnya panjang, prosesnya banyak gitu. Sedangkan Musa sudah mengalami proses yang begitu panjang dalam hidupnya. Dia masih ragu, dia masih, Tuhan, aku nggak layak, aku nggak bisa. Ya, nggak mungkin orang Israel itu dengar aku, nggak mungkin Firaun itu dengar aku. Itu yang kita lihat dari berulang kalinya ini ditegaskan Musa nggak petah lidahnya. Ya, tapi nanti kita bahas lagi itu ya. Nah, kita kembali dulu ke ayat 1. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pasal 6 ayat 1, kalau di Alkitab berbahasa Ibrani, itu disesuaikan dengan konteksnya ya. Konteksnya. Jadi pasal 1 itu sebenarnya pasal 24 ayat pasal 5 ayat 24. Ya, supaya orang jadi tahu itu ayat selanjutnya. Ya, kenapa Tuhan bilang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku belum menyatakan namaku. Itu bukan berarti Tuhan ya belum memberitahukan namanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, atau Abraham, Ishak dan Yakub belum tahu nama Tuhan, nama Yahweh, bukan. Karena kita berulang-ulang kali di hari-hari sebelumnya membaca kitab Kejadian, Abraham menyebut Elohim itu Tuhan, Yahweh, ya kan? Mempersembahkan korban dan menyebut nama Tuhan. Kebesar semua artinya ya, nama pribadinya. Begitu juga Yakub ketika di Betel, ya kan? Dia membangun sebuah altar dari batu, kemudian dia menyebut, menyembah, memanggil nama Tuhan di situ, nama Yahweh. Jadi tahu, tetapi apa maksudnya teks ini? Kan begitu. Baik, kalau dalam original teksnya Musa menggunakan kata mah itu di Keluaran 3 ayat 14. Siapakah namamu? Bagaimana dengan namamu? Bukan kata mi. Artinya beritahu karena namamu. Siapa namamu? Gitu. Tetapi Musa ingin ya nama itu ditegaskan supaya dia bisa ngomong sama orang Israel yang sudah 400 tahun diperbudak. Ada kepedihan, ada kepahitan ya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lupa akan arti nama Tuhan itu, lupa akan makna dari nama Tuhan itu. Jadi nama Tuhan itu penting sekali di dalam kehidupan kita dan kita pahami betul-betul. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Yehova itu, ya Tuhan yang di perjanjian lama itu yang datang kepada Israel, dia juga lah yang datang di perjanjian baru untuk kita. Artinya dialah Allah yang menyelamatkan, dialah Yehova yang menyelamatkan. Kita sebenarnya tidak perlu bertanya-tanya lagi di dalam hidup kita. Ya, ketika kita mengalami hal apapun, kita percaya dia pasti menyelamatkan kita. Itu maksudnya. Jadi di konteks ini ya, di Keluaran pasal 5, teman-teman bisa baca mundur ke belakang. Ketika Musa sudah diutus oleh Tuhan, terus dia pergilah bersama Harun kepada Firaun. Dia ngomong sama Firaun bahwa itu harus Firaun membiarkan orang Israel itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Guru. Shalom, shalom Cinansi, shalom, selamat pagi. Jadi Firaun harus membiarkan, melepaskan orang Israel itu. Tetapi Firaun ngomong begini, siapa Tuhan itu? Aku nggak kenal, kan gitu kan. Terus apa yang terjadi? Bukannya Firaun membiarkan orang Israel itu pergi keluar dari negerinya, berhenti diperbudak, justru Firaun memperberat pekerjaan yang dilakukan oleh orang Israel sebagai budak. Bahkan ada mandor-mandor nih yang dulu-dulunya diangkat untuk mengawasi pekerjaan orang Israel sendiri. Nah, mandor-mandor ini dari orang Israel sendiri juga. Jadi orang Israel jadi budak, mandornya orang Israel juga. Nah, mandor-mandor ini kan komplain sama Firaun.
dan prajuritnya, pegawainya. Kenapa kalian bebankan jumlah pekerjaan yang sama banyaknya, sedangkan materialnya seperti rami, jerami, material dasarnya nggak disediakan. Wah, malah mereka dicambuk-cambukin ini, mandor-mandor ini. Jadi tambah diperberat pekerjaan mereka. Nah, di sini juga kita lihat ya, mandor-mandor ini sebenarnya orang Israel. Tapi dia memandori, jadi agak sedikit enak dia punya kehidupan dibanding teman-teman sebangsanya. Ya, yang diperbudak karena dia di posisi mandor. Jadi hari itu Tuhan mengizinkan Firaun justru mengeraskan hatinya dan memperberat pekerjaan Israel. Sehingga mandor-mandor ini yang awalnya juga bisa merasakan lebih enak, hari itu dicambuk-cambukin. Ya, supaya mereka juga jangan lupa bahwa mereka itu keturunan Israel, orang Israel sendiri. Bukan jauh berbeda dengan orang yang mereka mandori. Ya, kadang seperti itu ya. Orang dulu di zaman dulu juga begitu tuh ketika Indonesia dijajah. Ya kan? Buat jalan dari Anyer sampai Panarukan kan. Orang Belanda membayar biayanya untuk uang makan dan sebagainya para pekerja itu. Tetapi ya orang-orang pribumi yang di atas yang jadi mandor disunat lagi itu sehingga orang bekerja di dalam kondisi kelaparan sehingga banyak sekali korban-korban yang mati dan menderita karena peristiwa itu. Jadi kadang-kadang mandor ini yang dari bangsa sendiri lebih kejam daripada si penjajah. Ya, jadi hari itu semuanya kena dihajar sama Firaun dan pegawai-pegawainya. Tetapi menjadi pekerjaan itu menjadi lebih berat. Jadi ketika Musa kembali dari istana Firaun, ya ketemu papasan lah dengan mandor-mandor ini. Ini pasal 5 ya, dari review ke belakang. Mandor-mandor ini bilang, kau ngomong apa sih sama Firaun? Sok-sokan. Ya kami ini jadi lebih susah lagi. Kan gitu kan, gara-gara kau ngomong sama Firaun. Kenapa sih kau sok-sok mengangkat dirimu? Emang siapa yang ngangkat kau Musa? Kami ini jadi lebih susah nih, udah susah mungkin disusahin. Ya, kalau Anda sebagai pelayan firman, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan memberitakan firman Tuhan, mengalami penolakan yang demikian dari umat Tuhan sendiri, ya, berarti memang ada proses yang Tuhan mau kerjakan dalam itu. Ya, orang itu suka di posisi yang nyaman, sekalipun posisi yang nyaman itu sebenarnya bukan posisi terbaik, posisi budak. Walaupun dia diposisikan mandor, memang agak enak sedikit dari budak yang lain, gitu. Tetapi itu bukan posisi terbaik dan Tuhan bukan mau Anda di situ. Ya, nah banyak orang ketika diserukan kebenaran untuk kembali kepada Tuhan, orang berusaha, ini gua udah enak di sini, udah nyaman di sini. Jangan kotak-katik gitu kan. Kamu nyampein apa sih? Ya, ngajarin Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Ini sudah 2000 tahun ini. Jangan bikin tambah susah, katanya begitu kan. Jangan susah-susahin kayak karena dia udah di posisi nyaman. Tapi bukan posisi yang terbaik. Tuhan mau memberikan posisi yang terbaik buat kita semua, yang utama. Ya, berkat Tuhan itu yang terbaik. Tapi banyak orang nggak mau sampai ke situ. Memang untuk sampai ke situ ada prosesnya. Kadang Tuhan bawa justru seolah-olah jatuh. Lebih berat penderitaan itu yang dialami ketika kita mau sungguh-sungguh kembali pada Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan. Shalom Bang Dita, selamat pagi. Nah, ketika mereka komplain sama Musa, Musa sedih hatinya. Dia ingat penolakannya dulu waktu ditolak oleh bangsanya sendiri sehingga dia harus lari ke padang gurun ke tanah Midian kan 40 tahun. Terus Musa ngomong nih di ayat 22. Di atasnya pasal 5 ya. Nih, ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Nah, di sini
mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Artinya begini, mengapa kau sakiti bangsa ini gitu loh. Tuhan, kenapa kau sakiti bangsa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri Musa nih. Ketika kita dalam posisi seperti ini juga, kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kau sakiti aku? Kenapa sih kau biarkan saya menderita? Kenapa kau biarkan? Kenapa kau perlakukan saya seperti ini sedemikian lama? Kan begitu kan? Bukankah kau berjanji? Engkau akan begini? Bukankah engkau mengatakan begini? Kan gitu. Nah, terus Musa bilang, kenapa aku yang kau utus gitu? Kenapa harus aku yang menanggung beban ini, dipersalahkan lagi? Kan begitu kan? Ya. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan Musa ini, ya, ini disampaikan Musa kepada Tuhan. Ya, pernah bertanya kepada Tuhan seperti Musa ini, kenapa harus aku Tuhan yang menanggung ini? Ya, teman-teman, kita semua itu umat pilihan Tuhan, alatnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dikenal di antara bangsa-bangsa. Alatnya Tuhan itu selalu tidak di posisi di atas, tetapi kadang-kadang Tuhan bawa ke saat-saat yang paling terendah, posisi yang paling terendah. Supaya dari posisi kita yang paling terendah itu akan dinyatakan kuasa Tuhan yang mengangkat kita, tetapi itu ada prosesnya. Bagaimana sikap kita mengatasi, menjalani ya kesempatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menghidupi penderitaan itu dengan sukacita, dengan tulus berpengharapan sama Tuhan tanpa bertanya. Karena kita tahu Tuhan, karena kita kenal Tuhan, karena kita tahu namanya artinya apa. Itu maksudnya. Nama Tuhan itu adalah pribadi Tuhan itu. Makanya Ehye Aser Ehye disampaikan oleh Tuhan, aku ada, maka semuanya ini ada. Dialah yang ada itu. Kita tidak akan ada dan semua peristiwa kehidupan kita itu tidak akan pernah ada kalau dia tidak pernah ada. Ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita karena dia yang menjadikan. Dialah penyebab segala sesuatu, tetapi dia juga yang akan menyelesaikan. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan Alfa dan Omega. Jadi tidak ada yang luput dari campur tangan dan pemeliharaan kuasa otoritas Tuhan. Begitu arti nama Tuhan itu. Dialah segala-galanya. Nah, orang yang mengerti nama Tuhan, mengerti pribadi Tuhan, mengenal Tuhan, ketika saat-saat sulit, sekeras apapun, sesulit apapun, semenderita apapun, dia tidak akan mempertanyakan Tuhan. Dia tidak akan mempertanyakan pribadi Tuhan. Pribadi itu kan kesetiaannya, kasihnya, semua sifat-sifat yang ada dalam pribadi itu. Dia tidak akan pertanyakan itu. Dia percaya penuh nama Tuhan itu. Ya. Namun saya bilang, kenapa sih kau sakiti bangsa ini? Kenapa kau sakiti hatinya? Tidak hanya badan tubuhnya menderita, tapi kau sakiti juga hatinya. Ya, makanya 23, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini. Malah Firaun makin jahat kan, makin keras. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Jadi Musa sudah datang ke Firaun bukannya dilepaskan langsung, tetapi malah diperberat. Kita sudah datang kepada Tuhan, berseru, berlutut kepada Tuhan atas semua perjalanan hidup kita. Kita butuh bantuannya, pertolongannya. Tapi kita lihat kok kenapa makin suram, makin gelap. Kenapa Tuhan? Kan begitu, sering kita bertanya begitu. Atau kita melakukan yang baik, mengabarkan yang benar, tapi kita mengabarkan yang baik, mengabarkan yang benar, ya, mengarahkan kepada benaran, orang membenci kita dan kita semakin menderita. Kenapa harus begitu? Ya, bukannya Tuhan langsung bela, Tuhan langsung lepaskan. Ketika firman Tuhan disampaikan, orang langsung lihat besok atau pulang dari gereja dengan firman Tuhan, langsung terjadi mujizat. Bukannya seperti itu, malah harus melewati lebih berat lagi. Nah, ini tuh Musa pertanyakan. Jadi arti, siapakah namamu? Bagaimana dengan namamu? Kok nyatanya seperti ini? Namamu begini kok yang terjadi begini gitu loh.
Ya. Nah, barulah Tuhan jawab, ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Iya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi gini, Firaun akan membebaskan orang Israel. Itu jaminan. Kita akan ditolong Tuhan, akan ada masa depan, akan ada janji-janji Tuhan itu dinyatakan, terbukti dalam hidup kita. Jalan keluar itu pasti ada. Tetapi kita harus bersabar menanggung suka dukanya kehidupan itu. Supaya lewat penderitaan itu, ya kesulitan itu yang diizinkan Tuhan. Orang melihat tangan Tuhan yang kuat itu membela kita. Satu demi satu dia nyatakan kuasanya, satu demi satu dia nyatakan mujizatnya. Tidak sekaligus. Pertama untuk membentuk hati kita yang mudah untuk sombong dan angkuh jatuh melupakan Tuhan. Kedua untuk mengajari orang-orang yang melihat kehidupan kita ini, yang mempertanyakan Tuhannya di mana. Gitu loh. Untuk membolak-balikkan segala rencana pikiran manusia. Bukan rencana Tuhan, bukan rencana manusia, bukan cara manusia, ya, yang bisa menyelamatkan, tetapi caranya Tuhan, jalannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Jadi ketika itu dinyatakan, Firaun yang begitu keras hati, ya, yang begitu keras hati itu, ya, akhirnya menyerah pada Tuhan. Shalom Bro Malikil, jadi PK kita ya. Oke, aku lanjut ya Shalom Bro. bro, lanjut. Iya, siap. Jadi Firaun yang begitu keras hati itu akan ditekan Tuhan sehingga dengan keinginannya sendiri, dengan rakyatnya, dengan pegawainya, dipaksanya orang Israel ini, bahkan sampai orang Israel terburu-buru keluar dari Mesir. Ya, tetapi itu butuh proses tuh. Bahkan semua harta Mesir dikasih sama mereka. Yang penting kamu keluar deh, buruan, nanti kami binasa kalau lama-lama di sini. Kasih semua. Ya, ini maksud. Ya, jadi kembali lagi kehidupan kita itu diizinkan Tuhan masuk di dalam saat-saat yang terendah, bahkan sudah menderita ketika kita datang berlutut meminta Tuhan tolong, Tuhan bela. Kita malah diizinkan Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam penderitaan itu, supaya kuasa Tuhan dinyatakan secara lengkap, secara penuh. Kita ini hamba, kita ini alat, ya. Kita harus taat, pikul itu semua. Bahkan bersyukur atas salib yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Karena di balik salib itu nanti akan terlihat kemuliaan Tuhan. Kan begitu sebenarnya. Jadi kalau ada orang mengajarkan jangan pasang salib, jangan percaya salib. Dia membuat salib itu sebagai benda-benda berhala, iya, ya. Tetapi salib itu bagi orang dunia adalah kutuk, kebodohan bagi orang Yunani, ya kan, kelemahan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi kita itu adalah simbol di mana kekuatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita yang udah terkutuk, berdosa, jatuh. Tetapi karena kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, kita akan diangkat. Itu maksudnya salib itu. Ya. Nah, kita kembali di sini. Nah, ayat 1 sebenarnya ada 24 ya. Ayat 1 di pasal 6 itu. Sebenarnya ayat 2 kalau di Alkitab bahasa Ibrani, ayat 2-nya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Jadi semua komplainnya Musa, pertanyaannya Musa itu dijawab dengan penyataan akulah Tuhan. Yehova ini ya namanya, ya. Akulah Yehova itu. Yehova itu kan artinya Yahweh, Yahweh itu arti Ehe, Aser Ehe, aku yang ada maka semuanya ada. Ya kan? Dialah sang pencipta itu. Ya, kita ini ada karena dia ada. Ya, awal dan akhir. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena dia yang menjadikan. Dan akhirnya dia udah tahu. Dia udah tentukan. Akhirnya itu adalah kemenangan. Jaminannya itu. Ya. Asal kita mau setia. Kan begitu. Nah, makanya di sini dia tegaskan namanya.
Ya, akulah Tuhan. Kau nggak perlu mempertanyakan namaku. Kau perlu mengimani aku, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat pribadi Tuhan itu siapa. Nama Tuhan itu apa? Artinya, ingat itu, tahu itu, ketahui itu, ya. Nah, baru ayat kedua. Pernyataan akulah Tuhan ini juga, ya, ketika Tuhan berbicara di sepanjang Alkitab, ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan, dia menyebutkan namanya. Itu artinya begini, bagi orang ya yang setia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, melakukan hidup dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan, Tuhan itu setia. Dia akan memberikan upahnya kepada orang yang setia. Kan begitu. Di sisi yang lain, pernyataan akulah Tuhan, kalau baca dari sepanjang Alkitab ya, itu adalah juga pernyataan bahwa Tuhan itu adil. Bagi orang yang mendua hati, fasik, tidak setia, melanggar ketetapan-ketetapannya dengan sengaja melawan dia, hanya demi lolos dari proses ya, mencintai dunia, mengambil keuntungan-keuntungan dunia dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan mendapat hukuman. Coba baca baik-baik itu Alkitab. Setiap kali dikatakan akulah Tuhan, misalnya peristiwa ketika Tuhan menyatakan perintah-perintahnya di dalam kitab Imamat atau Bilangan, dia tutup itu akulah Tuhan, ya kan? Atau dia buka dan akulah Tuhan, supaya kamu mengetahui kekudusanku, kamu harus begini begini begini, ya kan? Nah, ketika dia menghukum supaya kamu mengetahui akulah Tuhan, ya. Jadi di sini Tuhan itu sedang menampi juga orang Israel lewat keadaan orang Israel yang mereka alami 400 tahun, terus diutus Musa, bukannya langsung dilepasin, tetapi makin berat penderitaan yang mereka alami, gitu ya. Jadi Tuhan itu sedang menampi juga nih, barang siapa yang setia, barang siapa yang betul-betul percaya, kan begitu. Diproses dia 10 tulah, dibentuk tuh hatinya supaya betul-betul nanti percaya, ya. Sedangkan itu pun ternyata banyak dari mereka yang murtad, ya. Nantilah itu kita baca di pasal-pasal selanjutnya. Nah, baru ayat 2, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Selain ini terjemahannya kurang tepat, sebenarnya maksud dari ayat ini begini. Karena kalau kita baca kitab Kejadian, kita udah menyelesaikan kitab Kejadian kan. Abraham mempersembahkan korban, dia memanggil nama Tuhan, nama Yahweh. Ishak juga begitu, Yakub juga begitu, ya. Apakah Abraham, Ishak dan Yakub nggak tahu nama Tuhan, nama Yahweh itu? Tahu, bahkan sangat tahu. Begitu. Mereka tahu itu. Dari zaman Enos orang sudah memanggil nama Yahweh. Mereka tahu itu. Ya. Tetapi maksud ayat ini adalah sesuai konteks ayat 2 ayat sebelumnya di atas. Musa itu mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan atas hidup orang Israel. Statement Musa, kenapa engkau berlaku begitu bengis kepada bangsa ini? Mengapa pula aku yang kau? Itu kan sebenarnya bicara begini. Kenapa kau menyakiti bangsa ini Tuhan? Ya, tetapi Tuhan itu nggak mau banyak ngomong sama orang-orang begini. Akulah Tuhan, ini diriku nih. Kau kenal nggak namaku? Kau tahu nggak siapa pribadi Tuhan itu? Ya, terus dikatakanlah Abraham, Ishak dan Yakub, dia belum menyatakan diri. Jadi begini, Abraham, Ishak dan Yakub tahu nama itu dan mengerti arti nama itu dan percaya akan nama itu tanpa pernah mempertanyakannya. Contoh ya, Abraham itu keluar dari Ur Kasdim umur 75 tahun. Bertahun-tahun dia nggak punya anak, sampai umur 99 tahun baru dia diberikan anak, dijanjikan tahun depan. Ya kan, hamillah Sarah tentunya di tahun itu. Tahun depannya memang benar, Sarah melahirkan Ishak.
Selama sekian tahun dia tidak pernah mempertanyakan nama Tuhan. Siapakah namamu? Atau bagaimana dengan namamu? Kok begini yang kau alami? Enggak, ya. Bahkan ketika Ishak anak satu-satunya ini yang hadir di masa tuanya, yang tidak mungkin lagi sebenarnya, ya. Di umur yang sudah dewasa, Ishak kira-kira 30 tahun kalau menurut kita hitung-hitung ya. Itu Tuhan datang kepada Abraham, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu. Pernah nggak Abraham bertanya, bagaimana dengan namamu Tuhan? Bukankah namamu itu artinya kau adil, kau setia, memberi upah, memberikan janjimu, menepati janjimu. Kok sekarang Ishak harus kukorbankan? Abraham tidak bertanya-bertanya. Langsung pagi-pagi dia bawa Ishak mau dia korbankan. Itu perbedaannya yang Tuhan mau ungkapkan di sini sama Musa dan orang-orang Israel. Ya. Jadi tidak perlu Tuhan menyatakan diri nama seperti itu seperti kepada Musa dan orang Israel. Harus diulangi, harus dijelaskan berkali-kali. Abraham, Ishak dan Yakub tahu persis nama itu artinya dan mempercayai. Abraham itu ketika mau menguburkan Sarah, dia nggak punya tanah, dia harus beli tanah, ya, dengan harga yang sangat mahal dari bangsa Het. Padahal tanah yang dia beli itu dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik pusakanya dan milik pusaka keturunannya. Abraham nggak bertanya, bagaimana namamu? Sama seperti Musa. Kok sekian tahun tuh saya harus masih begini? Itu Abraham. Jadi sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan Musa dan Israel. Itu nenek moyangmu aja tidak pernah mempertanyakan aku. Mereka percaya, mereka tahu namaku dan percaya. Nah sekarang kalian ini seharusnya begitu. Ya, seharusnya begitu. Nah, gimana kita orang-orang Kristen nih? Nama Yesus Kristus itu kita tahu artinya. Kita paham maknanya, dijelasin bla 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 bla. Tetapi dalam praktek kehidupan pernah nggak kita pertanyakan pribadi Tuhan, nama Tuhan itu berkuasa apa enggak dalam hidup kita? Karena janji-janjinya nggak kunjung datang kita nikmati. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu betul-betul kualitas imannya sangat luar biasa. Nah, bangsa ini sedang diajar untuk sampai di situ. Ya, tapi Tuhan paham tuh. Ya sudah, Tuhan ungkapkan lagi namanya. Supaya mereka paham betul. Jadi waktu Musa datang kepada orang Israel. Dan Tuhan menyatakan nama Tuhan. Ini namanya yang mengutus aku. Orang Israel itu tahu juga nama itu. Jadi sebenarnya supaya orang Israel ini juga. Oh, Musa ini bukan diutus oleh Allah-Allah yang lain. Tetapi memang Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mempertanyakan bagaimana dengan namamu. Ya, karena keadaan yang sulit yang mereka hadapi, mereka tidak mempertanyakan Tuhan, berbeda dengan orang Israel saat itu. Itulah Tuhan mau bawa orang Israel ini juga sampai pada iman yang sama dengan bapa leluhurnya. Begitu ya. Nah, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal. Jadi tanah Kanaan itu janjinya sudah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sampai mereka mati pun itu justru belum digenapi. Mereka harus beli tanah itu untuk nguburin ya orang tua, istri, anak. Yakub ketika di Mesir dia bilang sama Yusuf, ya Yusuf, nanti kalau Tuhan sudah ingat kalian, dia akan membawa kalian pulang ke tanah Kanaan. Jadi bagi Yakub itu sudah menjadi tanah mereka, sekalipun itu masih dia masih orang asing. Jadi kalau aku mati, bawa aku ke sana, kuburkan aku di gua yang kubeli, di tanah yang kubeli. Ya, yang di tanah yang dibeli nenek moyangnya Abraham. Karena iman itu. Karena iman itu juga Yusuf itu bilang kepada orang-orang Israel, nanti kalau aku mati, kalau kalian keluar dari tanah ini,
dibawa Tuhan lagi kembali ke sana. Karena kesetiaan Tuhan, Tuhan ingat kalian, bawa tulang-tulangku ke sana. Karena memang itulah tanah yang diberikan Tuhan, milik pusaka. Sekalipun belum menjadi nyata, tetapi secara iman mereka tahu itu tanahnya yang Tuhan beri. Nah, penggenapan itu diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa ini harusnya memiliki kualitas iman yang sama akan pribadi Tuhan. Sama seperti kita orang Kristen sekarang dibingungkan dengan berbagai-bagai pengajaran. Anda harus kenal Tuhan itu secara pribadi dalam hidup Anda. Supaya bisa menyaring itu pengajaran. Ya, Tritunggal lah. Yesua bukan Yesus lah. Anda alami Tuhan gak sih dalam hidup Anda? Sehingga begitu mudah percaya dengan hal-hal yang gampangan seperti itu. Ya. Supaya jangan dibingungkan. Ya. Karena hidup ini kan kenyataan. Anda harus menghadapi berbagai macam hal. Penderitaan, masalah, ya kan? Ingin juga sukses, ingin juga naik. Ya. Tetapi biarlah tangan Tuhan yang mengangkat Anda. Biarlah tangan Tuhan yang menolong Anda. Karena Anda kenal Tuhan. Ya. Punya iman seperti Abraham, Ishak dan Yakub tuh. Ya, nggak pernah mempertanyakan Tuhan. Israel mempertanyakan Tuhan. Nggak salah. Tuhan juga tetap membuktikan dirinya. Tetapi mereka harus belajar. Jangan berulang-ulang melakukan itu. Jangan jadi orang Kristen yang berulang-ulang jatuh di dalam ketidakpercayaan. Walaupun Tuhan sudah nyatakan begitu banyak mujizat dan tanda heran dalam ya, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Ya. Jadi Tuhan tetap ingat tuh. Dia setia, itu makanya dia bilang, akulah Tuhan. Kalau kamu percaya aku Yehova, kamu percaya Yesus Kristus juru selamat, Allah juru selamat itu. Apapun keadaanmu sekarang, pasti kau selamat. Pasti tolong, pasti ada jalan keluar. Ya, berjalanlah dengan iman itu kan, seharusnya begitu kan, jangan mempertanyakan Tuhan. Sebab itu katakan kepada orang Yesaya, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menembus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi ketika seseorang diperbudak oleh sesuatu hal, dia tidak bisa melakukan sesuatu hal yang lain yang lebih berguna. Kalau Anda diperbudak oleh rokok, Anda diperbudak oleh zat-zat adiktif yang lain, diperbudak oleh narkoboy, diperbudak oleh dosa, Anda tidak bisa bebas dalam melakukan pekerjaan yang baik, yang benar, yang sehat. Makanya Anda harus dilepaskan tuh. Nah, untuk lepas dari perbudakan itu, Anda akan dibereskan secara totalitas. Diproses hidupnya. Anda harus rela, ya, menahan penderitaan itu, memikul penderitaan itu, supaya kuasa Tuhan itu bebas bekerja dalam hidup Anda. Jangan berhenti merokok dengan kekuatan Anda sendiri. Ya. Belajar bersandar pada Tuhan atau hal-hal yang lain. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Terima apapun penderitaan itu untuk melepaskan, membersihkan kau dari dosa-dosamu. Gitu ya. Jangan mengeluh. Makanya di kitab Peratapan itu dikatakan, mengeluhlah karena dosa-dosamu. Jangan mengeluh karena penderitaan, tapi mengeluhlah karena dosa-dosamu. Supaya itu lewat penderitaan itu Tuhan bereskan tuh. Kadang-kadang kita itu ada di dalam hatinya yang kita tidak sadari, Tuhan lewat penderitaan Tuhan izinkan. Kita jadi lihat, oh hati saya ini masih ada bengkok-bengkoknya. Ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi tekanan, bisa saya berkelit. Tiba-tiba menyangkali Tuhan Yesus. Oh ternyata masih ada nih suam-suamku, masih ada bengkok-bengkok nih dalam hati. Beresin. Hadapi penderitaan itu, tantangan itu, cercaan orang atau apa. Hadapi dengan rendah hati, bersandar pada Tuhan. Terima, pikul salib itu. Ya, supaya kamu bebas tuh. Tangan Tuhan itu yang akan mengeluarkan kamu menjadi pribadi yang bebas, sehingga bisa bebas mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya,
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Nah, pernyataan Tuhan ini sama dengan pernyataan di Injil Yohanes 1. Ya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Dunia tidak mengenal dia, milik kepunyaannya menolak dia. Tetapi barang siapa yang menerima dia, dia akan menjadi anak-anaknya, ya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi Sang Firman, istilah Sang Firman di dalam Injil Yohanes itu adalah berbicara tentang nama Yehova. Yehova itu sendiri. Ya. Jadi latar belakang penulisan itu Sang Firman, Hadafat, ya, Hologos, itu latar belakangnya adalah perspektif orang Israel, ya, yang ya tidak menyebut nama Yehova lagi karena kesakralannya, karena penghormatannya, sehingga menulis Targum tuh. Nah, dia gunakan istilah Memra, tapi itu mengacu kepada YHWH. Memra dalam bahasa Ibrani Hadafar, atau dalam bahasa Yunani Hologos. Bukan konsep Plato tuh. Makanya ini sama nih. Pribadi yang sama yang datang melepaskan orang Israel dari perbudakan supaya orang Israel ini menjadi umat pilihan Allah dan sebagai alat Allah untuk memberitakan dan menyatakan kuasa Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Begitu juga orang Kristen sebagai Israel rohani yang baru dalam perjanjian yang baru. Yehova itu datang, kamu terima, kamu dibebaskan dari perbudakan dosa, supaya roh Tuhan bebas bekerja, menguatkan, memampukan kamu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, supaya banyak-banyak jiwa-jiwa diselamatkan, bangsa-bangsa diselamatkan, mengenal nama Tuhan itu. Begitu, Tuhan itu tidak pernah berubah, cara kerjanya pun sudah diberitakan dulu di perjanjian lama, supaya di perjanjian baru Anda tidak salah pahami dia. Buat konsep Tritunggal itu nggak bisa, nggak nyambung, begitu ya. Jadi kehilangan maknanya, ya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milikmu. Oke. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Banyak sekali orang Kristen sudah lama jadi Kristen, tetapi karena beratnya penderitaan yang dia alami, ya, banyaknya masalah yang dia hadapi, ketika disampaikan Tuhan mau lepaskan kamu loh hari ini, Tuhan mau tolong kamu loh, Tuhan sudah ingat kamu, Tuhan udah mau selesaikan persoalanmu, dia kupingnya tidak mendengar, saking fokusnya pada penderitaan, saking beratnya penderitaan itu. Ya, mungkin Anda di posisi yang seperti ini nih, teman-teman di posisi seperti ini nih sekarang. Begitu beratnya penderitaan dan begitu lamanya derita itu, ya. Keputusasaan itu Anda harus pikul sampai hari ini. Sehingga ketika ada hamba Tuhan atau Tuhan berbicara pada Anda mengabaikannya, gak bisa dengar. Karena penderitaan itu terlalu berat. Tetapi begini teman-teman, sekalipun Anda tidak peka lagi mendengarnya, Anda nggak mampu untuk menangkap suara Tuhan, janji Tuhan itu. Tetapi begini ya, Tuhan akan tetap bekerja karena dia setia. Karena engkau anaknya. Makanya jangan pernah sangkali dia dalam hidupmu. Ya, mungkin saat ini kita menderita sekali sehingga kita tidak mendengar suaranya. Kita pikir penderitaan itu sudah tidak mungkin lah, tidak mungkin ada jalan apa segala macam. Jadi ketika ada orang sampaikan kepada kita janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu hari ini, Anda masih bingung, Anda nggak bisa dengar, putus asa, ya. Tapi Tuhan itu setia, Dia akan tetap bekerja dan menyelesaikan apa yang Dia janjikan. Tapi jangan pernah menyangkali Dia, ya. Tetaplah menjadi anak-anaknya, tetaplah menjadi Israel, ya. Putus asa ini orang Israel, nggak paham apa yang dikatakan Musa, nggak mengerti, nggak dengar,
nggak masuk di hatinya, ya nggak masuk di hatinya. Tapi puji Tuhan ya, orang Israel di tulah yang ke-10 disuruh korbanin domba, mereka masih mau. Dia tetap lakukan, gitu loh. Ada di dalam perjanjian lama itu juga ya, kisah janda di Sarfat kan disuruh Tuhan lewat Elia untuk memberikan roti itu, tepung yang udah sisa satu-satunya ini untuk ke Elia duluan. Tetapi karena kau yang mengatakannya, aku melakukannya, gitu loh. Artinya ya memang nggak mungkin ku mengerti apa yang Tuhan ngomong, gitu kan, kehendak Tuhan. Tapi karena kau yang mengatakan, Tuhan aku kerjakan. Harus punya seperti itu, walaupun kuping kita ya, hati kita, penderitaan itu sudah sangat berat sehingga membuat sangat sulit kita menangkap suara Tuhan. Tetap kerjakan, tetaplah berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan berhenti bekerja, dia pasti akan menepati janjinya. Ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negeri. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel aja nggak dengar aku. Ya, orang Israel aja nggak dengar. Kadang-kadang hamba Tuhan itu ngomong sama umat Tuhan, kasih tahu nih yang benar. Umat Tuhan ini saya udah susah, makin bikin tambah susah nih sama Pak Pendeta ini. Benar gak ini yang dikatakan? Itu kan kalau perintahnya begitu saya makin susah nih. Kalau saya kerjaan makin sulit nih saya. Mana janji Tuhan? Mana? Nggak dia dengar. Sulit ditolak. Musa berbicara kepada orang Israel, dan apa yang dikatakan Musa itu sebenarnya menguntungkan orang Israel. Israel nggak mau dengar. Saking beratnya penderitaan, saking fokusnya pada keadaan, sehingga dia tidak mendengar suara Tuhan yang berfirman lewat seorang hamba Tuhan. Jangan sampai begitu loh teman-teman ya. Tetapi ya Tuhan mengasihi umatnya. Ya, apa yang Tuhan sampaikan pasti Tuhan akan nyatakan. Nah kemudian di sini pertimbangannya Musa begitu. Israel aja ya, ku sampaikan rencanamu, kehendakmu yang menguntungkan mereka, mereka nggak percaya. Terus kalau rencana ini, kehendak Tuhan ini aku sampaikan kepada Firaun, itu kan bagi Firaun merugikan Firaun, merugikan bangsa Mesir. Tentu Firaun lebih keras lagi, nggak mau dengar. Paham ya teman-teman ya. Pernah menghadapi situasi begitu, gitu ya. Kita ngomong, bagi orang yang omongan kita itu akan membuat dia beruntung, berhasil, mendapatkan sesuatu yang baik. Nggak didengar sama orang itu, nggak mau, malah dilawannya kita. Apalagi kita ngomong kepada orang yang ya omongan kita itu akan merugikan dia. Mau dengar nggak orang itu? Nggak mungkin. Ya, itulah komplainnya Musa di sini ya. Bagaimana mungkin Firaun dengar aku? Ya kan? Ya. Nah, terus yang aku seorang yang tidak petah lidahnya. Ya, kondisi yang tidak dimengerti itu yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Bahkan Musa mengalami proses 40 tahun jadi gembala di Midian, jadi pelarian. Awalnya dia di istana jadi seperti itu. Ya, lidahnya itu jadi berat, nggak bisa ngomong. Jadi bingung. Kalau Anda baca di Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, di situ dikatakan begitu. Musa itu dididik dengan berbagai-bagai tulisan dan ilmu. Sehingga dia menjadi orang yang sangat pandai, berhikmat, dan berkuasa dalam segala perkataannya. Kok di sini dikatakan dia petah lidahnya, artinya nggak bisa ngomong, tertutup mulutnya. Kok begitu? Ya, proses hidup yang kita hendak mengerti, penderitaan yang tidak kita mengerti, kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan buatkan dalam hidup kita, seolah-olah ini gimana sih ini Tuhan, ya, membuat Musa itu ya tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Pernah mengalami seperti itu, suatu situasi di mana Anda tidak bisa lagi ngomong apa-apa, hikmat pikiran Anda, otak Anda nggak berfungsi lagi karena
Gimana nih Tuhan? Nggak ada yang bisa tolong. Dan sudah sangat-sangat gagal semua yang kemampuan yang Anda miliki itu. Gagal semua untuk menyelesaikan persoalan itu. Anda diam. Mau ngomong sama orang tentang diri Anda pun Anda nggak sanggup. Ini, Musa mengalami itu. Dia walaupun terdidik, berhikmat, berkuasa, perkataannya bagus, terlatih dalam ilmu komunikasi, bahkan berbagai tulisan bahasa. Dia nggak bisa ngomong, jadi nggak bisa ngomong. Ya, Tuhan kadang-kadang membawa kita seperti itu, situasi seperti itu, supaya semua keilmuan kita, semua pengalaman kita, semua latar belakang kita itu dinolkan lagi sama Tuhan, supaya kita tahu menyerahkan itu biar Tuhan yang pakai. Jangan kita ngandalkan itu dalam hidup. Tuhan mungkin mengizinkan engkau jadi sarjana, mengizinkan engkau jadi punya pengalaman dalam berbisnis begitu hebat, bagus, punya pengalaman banyak hal, sehingga wah, track recordmu, biodatamu, apa CV-mu itu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan itu seperti nggak ada gunanya, nggak laku sampai hari ini. Supaya kau belajar, jangan mengandalkan itu. Itu ada di dalam hidupmu, Tuhan persiapkan, itu menjadi seperti energi yang potensial. Tidak akan jadi apa-apa kalau kau nggak serahkan sama Tuhan. Ya, itu cara Tuhan kalau ingin memakai seseorang. Dinolkan lagi dia, supaya tahu semua kemampuan dalam hidupnya itu tidak berfungsi kalau nggak ada roh Tuhan yang mengurapi dia, memakai dia. Jadi hidupnya diserahkan sama Tuhan, keilmuannya, kemampuannya, pengalamannya, skillnya itu diserahkan sama Tuhan. Tuhan yang menuntunnya dalam melakukannya. Musa harus diposisikan seperti itu. Ya, jadi pemimpin rohani, jadi hamba Tuhan. Tuhan harus memposisikan orang itu pada posisi seperti Musa. Hanya mengandalkan Tuhan. Bukan berarti Anda nggak perlu berpendidikan, nggak perlu punya pengalaman yang bagus. Bukan. Tetapi itu nggak ada gunanya kalau Tuhan nggak pakai. Ya, harus paham itu. Ya. Jadi Anda harus menyerahkan hidup Anda pada Tuhan. Kalau Anda di dalam posisi yang seperti ini sekarang, Anda harus menyerahkan hidup Anda pada Tuhan. Jangan bersandar pada keilmuan, pada semua skill yang Anda miliki, pengalaman, relasi yang sudah Anda miliki. Jangan. Nolkan diri Anda hanya pada Tuhan. Nah, apakah itu nanti berguna? Berguna. Semua pengalaman Anda, skill Anda, latar belakang pendidikan Anda, kenalan Anda, relasi Anda itu akan berguna. Tetapi bukan Anda yang membuat itu berguna. Tuhan yang pakai. Mana yang Tuhan mau pakai, itu yang kamu jalankan. Kalau tidak, jangan mendahului Tuhan. Begitu cara kerja Tuhan. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Begitu teman-teman. Ya, jadi saat Musa mengalami situasi yang seperti ini, Tuhan sedang menolkan dia dan mengajarinya dia bersandar hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh roh Tuhan. Nah, ini ada banyak orang-orang Tritunggal dibawa ketik macam-macam. Ya, tahu nggak? Doktrin Tritunggal itu dibuat supaya orang mengandalkan akal pikirannya. Merasa hebat berdiri di depan, aku Tritunggal. Begitu ditanyain, coba kau jelaskan. Omong kosong. Sama seperti reform. Setiap masuk komal saya dia bicara omong kosong. Dia bilang omong kosong. Padahal dari tadi sampai detik ini saya memberitakan firman Tuhan. Ya, kalau kau masih ngaku Kristen, maka itu nanti akan berbalik kepada kau, reform. Marlon. Ya. Percayalah, cepat atau lambat. Kalau Tuhan agak berlambat-lambat menghukum kamu, itu artinya kau dikasih kemurahan tuh lebih besar. Ya,
Tapi kalau kau mempergunakan kemurahan itu untuk mengeraskan hatimu, maka kau akan jadi seperti Saul. Akhirnya seperti Saul, mati bundir, ya, betul-betul dipermalukan Tuhan. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk dia diselamatkan. Karena dengan sadar setiap hari dia menghujat Tuhan dalam hidup. Begitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Karena kita lihat kalau sampai di pasal 25, pernyataan Musa seorang yang tidak petah lidahnya itu diungkapkan. Begitu juga penderitaan orang Israel. Jadi sama saja. Itu seperti 2 kali dituliskan hal yang sama. Artinya ini sesuatu hal yang penting dan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena proses kehidupan kita itu tidak jauh berbeda dengan proses kehidupan orang Israel di zaman perjanjian lama. Itulah cerminannya. Sengaja itu ditulis supaya kita belajar. Ya, belajar bagaimana cara kerja Tuhan, keadilan, kesetiaan Tuhan itu dalam memelihara kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus